gimana melihat peluang Indonesia? Seperti tadi kan Bapak sudah mengatakan banyak sekali keuntungan atau mungkin tujuan yang diembankan ya Pak dari IDEC. Gimana Pak melihat peluang ini? Peluang Indonesia untuk menjadi penyelenggara IDEC besar seperti Singapura. Peluang Indonesia, how do you see the opportunity for Indonesia to see the as a producer in technology? That's the dream. You mentioned already just now that this is one of the goals, technology transfer. I mean, it's a beginning. You know? I think it's beginning. A lot of the, if you look at the dental technology, there are a lot of consumables, and I think that's a good chance that Indonesia becomes more self-sufficient. But there's also really high technology. We're talking about 3D printing. We're talking about digital dentistry basically, and that's really high tech. And I think that will take a while. But I think we need to start somewhere. I think it's good that the international manufacturers come here and to bring the technology into the country. So it's not that next year everybody will start producing their own. I think it's just that it's being more popularized here in Indonesia and people start using it. So compare with the item in Singapore. What is the characteristic? The characteristic. Pada ngerti kan ya? Item we started 20 years ago. So when the let's say the whole industry in Southeast Asia was to develop the industry, it was really the very first Dentally where international companies come and learn about the market, understand the capture market. And item is still conceptualized as a regional event. So everybody's kind of meeting there, and you see it's a place for companies who will not have their own office in the region. They're looking for distributors, not just looking for dentists, but they're also looking for B2B contacts for distributors to helping them import into the region. Indonesia is the next step. So those countries who have done the first step, now they go the second step and go deeper into the market. Because Indonesia is so big, and of course if you go to Singapore, you only capture a small part of it. So you capture the advanced dentists from Indonesia. But if you really want to go into the market here, that's where companies come here, maybe participate at the exhibition, set up an office here. So it's kind of a natural progression. But it's a very different event, item and it's different target maybe. It's a different target. Item for the worldwide, maybe Indonesia for the regional. Maybe in the Southeast. I think it's more on the delegate side, on the dental professional side. IDEC is really here to help develop the market here in Indonesia. I think that's really a core function of this, because there hasn't been an event like this. Mas Nova bisa ke media gambar umumnya. Belinya soalnya ya harinya. Biasa takut salah saya Pak. Ya, jadi Pak Matias ini menceritakan bahwa sebenarnya kurang lebih sama antara IDEC sama IDEM. Membedakan itu lebih ke IDEC itu lebih besar daripada IDEM. Jadi IDEC itu kayak tingkatan lebih lanjut daripada si IDEM, dan sifatnya tuh lebih besar lagi. Dan Indonesia baru perkenalan ya. Baru perkenalkan. Bapak Matias optimis Indonesia bisa menjadi mungkin leading seperti Singapura gitu ya Pak ya. Nah ini sama media ada yang mau nanya langsung nggak? Kira-kira iya dari Akurat News Pak. Dok, kebetulan saya juga nulis di Warta Kesehatan terkait dengan bisnis ini sendiri. Alat kesehatan itu kan di Indonesia terbentur dengan aturan-aturan main, khususnya di wilayah pengadaan tingkat atas dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana sinergitas atau pembicaraan lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan atau RKPP terkait izin edar dan lain sebagainya, karena kan nggak bisa kita jualan langsung ke rumah sakit daerah atau provinsi kalau barang itu belum ada di e-katalog. Nah tadi saya juga sempat ngobrol dengan beberapa vendor di sini. Iya benar. Mereka cukup sulit gitu untuk pendaftaran e-katalog dan lain sebagainya. Ini kalau dari IDEC atau organisasi dokteran gigi ini sendiri, ini bagaimana mendorong hal itu agar lebih mungkin. Terus kedua dok, terkait dengan penyakit ini, tadi katanya ada perkembangan lebih lanjut dalam penanganan. Nah ini kalau boleh di-share ke teman-teman, seperti apa sih perkembangan dari kasus-kasus ini sendiri dan penanganan?
Mungkin itu dok. Jadi yang pertama tadi yang berkaitan dengan izin edar. Jadi gini, jadi kita sudah minta semua vendor di Indonesia. Di Indonesia ada distributor, itu ada 100 kurang lebih. Ada 100. Nah, kurang lebih 100 semua ada kurang 3. Karena ada bubar, ada yang ini yang muncul lagi kan dengan katakan. Yang resmi itu hanya seperti 40 lah, yang resmi 40. Yang lain itu bukan tidak resmi ya, tapi baru mulai proses. Nah karena mulai seperti itu, maka yang belum resmi kadang-kadang mengurus edarnya susah. Gitu dia. Nah, kenapa susah? Karena saya itu sudah minta kepada mereka, tolong produk barang-barang kamu itu apa saja sih? Tolong dikirim ke saya, ke PDGI, supaya saya membantu untuk di Balai POM untuk meregistrasi. Detik ini tidak satu pun kirim ke saya. Itu udah 1 tahun. Nah, Ada syarat yang sulit? tidak. Kita kan membantu, Pak. Siap. Nah, akhirnya ada belakangan ini baru terbuka mereka. Nah, karena mereka apa? Kalau mereka, saya mohon maaf ya, jalan belakang tuh lebih cepat dari jalan belakang depan. Nah itulah. Jadi kalau kita kan jalan depan, Pak, resmi. Nah itu kan susah jadinya. Artinya apa? Artinya teman-teman kita juga pengen jalan cepat gitu, jalan pintas. Jalan pintas itu kalau sudah mentok bubar. Kalau jalan depan, kalau mentok itu ada jalan alternatifnya. Nah ini contoh pertama ya. Yang kedua, kita selalu mendorong, kita kumpulkan namanya Perigi. Itu namanya Perigi namanya. Persatuan Industri Kedokteran Gigi Indonesia. Oh, ada lagi ya tuh ya Pak? Namanya Perigi. Nah, Perigi termasuk yang pameran semua namanya Perigi namanya itu. Yang Indonesia ya, Perigi. Itu sudah saya kumpulkan. Kesulitan kamu apa sih kesulitan kamu? Kita juga ingin bahwa dokter gigi Indonesia ini menggunakan bahan dan alat yang memiliki cerita. Saya juga tidak mau, tidak ada. Oke, saya akan buat rekomendasi. Saya akan buat segala macam. Mana barang-barang kamu? Kirim ke saya. Satu, sampai sekarang nggak ada yang kirim. Bagaimana saya harus membantu kalau mereka juga nggak pernah ngirim? Yang pertama. Yang kedua, ini juga dilema juga. Pada saat persyaratannya keras kan, Indonesia saatnya keras banget. Bahan itu pernahkah digunakan di negara lain? Belum pernah ada. Nah, barang itu pernahkah dilakukan penelitian di Indonesia? Belum pernah ada juga. Itu persyaratannya, susah juga persyaratannya, sehingga mereka main belakang. Seharusnya kerjalah sama organisasi profesi kita sama. Mari kita teliti di fakultas. Kita kan ada Asosiasi Fakultas Gigi Indonesia. Di situ ada nama IPAMAGI. IPAMAGI Ikatan Peminatan Material dan Kesehatan Gigi. Itu adalah laboratoriumnya. Ya kita cek aja di situ supaya kita bisa menerbitkan rekomendasi bahwa bahan itu bisa digunakan oleh dokter gigi Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Tapi kan tidak bisa. Kalau itu kan pasti butuh biaya kan. Nah daripada buat itu mending bayar untuk ke sana lebih cepat kan. Itu kesulitan. Sebenarnya kesulitan itu dibuat sendiri, Pak. Bukan nyalahin pemerintah. Nyalahin pemerintah, nyalahin kita, itu dibuat sendiri. Nah, izin edar itu sebenarnya tidak seperti di depan. Tapi di depan syaratnya itu emang agak keras. Kalau kita kerja sama-sama organisasi profesi, sama Abdoki, lancar semuanya. Ya kita teliti sama-sama kita teliti supaya betul-betul ini ada yang saya buka tapi nggak saya buka sekarang. Ada yang obat itu tidak boleh beredarkan di Indonesia oleh BPOM. Oke, karena apa? Kamu nggak ada penelitian di Indonesia, dan di luar negeri semuanya tidak cocok di Indonesia. Contohnya itu, dok di luar negeri udah dipakai seluruh dunia, masa Indonesia nggak bisa? Ya biarkan aja. Luar negeri, tapi Indonesia punya aturan sendiri, BPOM punya aturan sendiri. Yang kamu tuh harus diteliti dulu di Indonesia, betul nggak obatnya cocok untuk orang Indonesia? Untuk di mulut nih, kusi-kusi untuk mukosa. Nah, kenapa? Cocok atau tidak? Apakah itu ada efek samping untuk orang Indonesia yang tropik, orang Indonesia yang mempunyai sejarah yang berbeda? Kan kultur kita beda, kultur kita kalau udah percaya obat apapun terjadi dilakukan, efek samping nggak pernah dipikirkan. Nah inilah yang menjadi masalah. Nah oleh karena saya minta dilakukan suatu kajian klinis. Kajian klinis juga kajian akademis dulu. Oke, sudah lewat nih. Kajian preklinis itu mandek karena butuh biaya.
nggak mungkin kan, dok, tolong teliti, terus prototan aja, nggak jadi, harus di laboratorium segala macam, itu bentuknya ya, nah, mandek. Apalagi kajian klinisnya, itu bagian preklinis. Nah sekarang obatnya bener-bener berhenti, nggak jalan, karena BPOM sudah menentukan mana kajian klinis di Indonesia, mana kajian preklinis di Indonesia. Nah kalau dia bener lurus saja, lurus baik-baik saja, ya pasti akan kita bantu, kita membantu kok, nggak mungkin tidak. Kita juga senang kalau obat material bahan keseluruhan gigi ini ada izin edarnya. Bukan senang lagi, sangat terima kasih. Wah itu sangat luar biasa, senang saya. Artinya apa? Artinya kita menggunakan bahan itu betul legal. Bukan sekarang itu datang dari entah dari mana bawa tas, dibuatnya dipamerkan, dijual. Harganya nggak terkendali Pak. Sama sekali tidak kendali. Kenapa? Kalau ada polisi tutup dulu. Nggak ada tinggi sekali, buka lagi. Daripada nanti staf polisi kan gitu. Harga tinggi, semayan di sana harganya murah, sama sih tinggi sekali. Karena takut yang berkaitan dengan regulasi dan segala macam. Ini yang terjadi. Jadi kayaknya udah ruwet bener sih Pak. Sebenarnya Pak, kalau kita kerja sama-sama kita, nggak ribet. Karena tarikan hanya jalan pintas saja, itu aja. Persentase antara impor dan lokal itu berapa persen? Yang beredar sekarang Pak. Kalau saya sampaikan sangat sedih Pak. Indonesia 10%-nya nggak ada. Nah, sambungan. Ya. Terus kemudian tadi yang berkaitan dengan pola penyakit tadi. Contohnya nih ya, contoh laser dentistry. Dulu laser itu tidak terkenal di Indonesia. Dengan adek dengan segala macam muncullah laser. Akhirnya kita sudah pakai laser. Maksudnya operasi pakai laser nggak sakit. Yang dulu disuntik sakit, sekarang pakai laser nggak sakit. Siapa yang takut suntik sekarang udah nggak perlu takut suntik lagi ya Pak. Artinya kan kemajuan kan. Dulu alat suntiknya gede, sekarang kecil selalu berlumut, nggak sakit juga. Itu hanya alat suntik aja. Kenapa? Karena sahabat ini saya teliti, orang takut karena disuntik sudah, bukan karena takut disuntik. Sudah ngerasain itu dok. Nah itu dia masalahnya. Nah kalau itu ada teknologi makin hari makin baru, itu kan menyamankan pasien. Itulah, itu contohnya itulah. Apalagi. Oke, berarti di sini kalau menurut dokter. Nah ini ada tanda belakang. Iya betul. Sebenarnya kalau dari PDGI sendiri tahu nggak sih kalau di masyarakat itu sekarang ini banyak loh ini apa produk-produk perawatan gigi yang diajar secara bebas. Dan saya tahu ini yang baru-baru ini adalah ada produk kawat gigi tapi bentuknya tuh kayak plastik loh. Jadi bisa langsung pasang lepas-pasang sendiri. Dan mereka dalam promonya itu bilang tim mereka itu datangnya ke rumah, bukan kita yang konsultasi ke rumah sakit seperti itu. Itu zaman dulu kan sudah ada, bukan baru-baru ini. Jadi gini, namanya Invisalign. Invisalign itu artinya produk itu sebenarnya mula-mula di Amerika Serikat. Itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Nah kemudian dari Amerika Serikat dibawalah tiru ke Singapura, juga ke Cina. Itu kan sebenarnya itu bahan itu kan dari plastik. Nah plastik itu dianimasikan dalam bentuk gigi. Setiap perkembangan gigi kalau digeser ke sini akan dibuat. Nah, dianimasi. Nah, setelah dianimasi dicetak, melalui komputer dicetak. Nah, terakhir bagus. Oleh karena itu akan mendapatkan berapa banyak plastik. Bisa satu orang bisa 10, bisa 15, bisa 5, tergantung kerusakannya. Nah, itu mudah sekarang karena kan melalui komputer. Di foto bisa, jadi dicetak dulu. Dicetak, sudah nanti dikirim. Nah, langsung datang. Nah, itu di Indonesia dulu belum ada. Baru setahun belakangan ini muncul. Karena teknologi mudah. Nah, sekarang PDGI akan meresmikan itu. Kita udah kerjasama secara resmi dengan Amerika, dengan Singapura, membentuk produk pabrik itu yang legal. Nanti sebentar lagi, ya kita sudah merekomendasikan yang legal. Itu kan tidak legal. Yang tidak legal ya namanya tidak legal ya nanti ya kita sampai ke BPOM nih nggak legal nih. Gitu. Nah sekarang karena mau teruskan kan saya sampaikan ini kan BPOM kan lama, pesantren panjang. Sedangkan ini setahun belum muncul setahun itu. Nggak boleh ngomong jorok begitu. Nah iya, nggak boleh. Itu langsung dicoret. Coret langsung emang. Harus mulai baik-baik gitu. Nah bener.
Nah, karena lama itu prosesnya, mas penelitian dulu, preklinis, akademis, preklinis, klinis lama, nggak bisa setahun. Itu bagaimana kita membuat itu dicobakan dulu ke binatang. Sebenarnya nggak mungkin ke orang dulu. Nah, ternyata orang salah, perbaiki lagi. Nah, itu waktu di kajian baru disampaikan nih 100 pasien diberi gini. Nah, baru percaya. Nah, itu lama. Nah, inilah yang menyebabkan izin edarnya itu lama. Walaupun di negara sana itu nggak tahu gimana pun cepat gitu loh. Karena memang teknologi bagus, semua dijamin dengan teknologinya. Dengan alat yang membuat itu sudah menjamin. Dengan program komputerisasi itu sudah menjamin. Nah, kita belum bisa, harus ke manusia beneran. Oke dok, berarti di sini butuh waktu berapa tahun lagi Indonesia bisa menjadi istilahnya? Ya tadi sendiri ngeliatnya juga di bawah kurang dari 10% ya. Butuh waktu berapa lama lagi dok sampai Indonesia jadi pemain lah istilahnya? Jadi gini, Kurang lebih atau presiden udah mencanangkan, boleh kalian impor sekarang, tapi 3 tahun lagi kamu harus produksi sendiri. Nah, itu dia Jadi ditargetin tantangan ya, oleh presiden. tantangan 3 ya. tahun lagi kamu harus produksi sendiri. Juga. Terus 3 tahun lagi ada 30% nggak peningkatannya dok? Tadi Iya. kan kurang dari 10%. Iya, Atau harapan optimis nggak 30%? otomatis 30%. Ya minimal bahan-bahan yang bisa raw materialnya ada di Indonesia. Jadi indeks 2021 ya kan Ya. 2021 itu bisa 30% ada Ya, insya Allah bisa lah. Bisa, ya. Ya, kalau ada mau industri mau buat, kalau nggak mau ya susah lagi. Karena gini, saya lihat seperti contohnya obat suntik yang kecil yang nggak sakit itu saya minta dari Kalbe, dari Kima Farma, jawabannya ringan, dok. Kalau saya memerlukan bukan 1 juta, 2 juta, saya memerlukan ratusan juta. Nah, dokter gigi kan cuma 36.000, 34.000. Nah, 34.000 kan nggak semua nyuntik, paling separohnya. Nah, satu hari berarti cuma 30, sebulan berapa? Ya saya rugi. Jadi hitung-hitungan bisnis. Itu sampai Kima Farma, Papros, Kalbe, itu saya datengin. Mau nggak kamu berbisnis? Bukan gitu caranya. Kalau kamu ini nanti udah produksi dan ada izin dari Indonesia, bisa diekspor kan? Iya. Kita harus mulai menggalakkan ekspor lah, jangan dikit-dikit, mana Indonesia mau makin, bukan itu, mana bikin sedikit, itu kan amannya kurang bergairah industri. Mungkin menteri perindustrian kita harus ini, mungkin. Jadi ini ya. Kayaknya ada rekomendasi baru gitu. Yang lebih Iya. fokus lagi kali Bapak ya. Ada rekomendasi orang baru dong. Iya, maksudnya harusnya gini, kita produksi banyak orang Indonesia dulu lebih ekspor, kita harusnya kan gitu kan? Ini kan tidak, gimana Indonesia? Cuma 32.000, separuhnya nyuntik. Kapan produksi 1 hari udah cukup untuk 1 tahun katanya. Masa tutup begitu. Saya lihat kemarin di namanya itu di Papros itu 1 hari bisa 5 juta bikin.